Nah, kita akan jelaskan satu persatu. Produk quantum metal itu ada 3 poin sebenarnya. Yang pertama adalah gold storage account. Ini saya tidak anggap spesial karena ini produk yang umum ya, yang sudah banyak juga di tempat lain. Ya, tapi supaya teman-teman paham, apakah ini gold storage account atau disebut dengan gold saving account? Adalah tempat penyimpanan emas fisik kita. Jadi kita transaksi jual beli itu emas fisik ya Bapak Ibu. Bukan emas digital. Tapi emas fisik dengan teknologi digital. Jadi sekarang itu semua transaksi dunia sudah menggunakan teknologi digital. Seperti contoh adanya M-Banking misalnya. Bapak Ibu transfer uang, hari ini nggak perlu pegang uangnya. Cukup ketik di handphone, M-Banking, ngirim ke si A, ke si B tanpa pegang uangnya, tinggal ketik angkanya, maka uangnya terkirim. Ya, dan orang yang menerima, walaupun pertama menerima angka, dia tetap bisa tarik uangnya di ATM ataupun di bank. Karena apa? Karena pada saat kita kirim uang digital ini, uang fisiknya sudah ada terlebih dahulu. Nah, sama juga dengan emas saat ini. Ya, dengan kita punya emas di sini, kita simpan di GSA, maka kita memudahkan kita bertransaksi. Di sini emas kita tersimpan aman karena diasuransikan ya di Lloyd's London, dan kita bisa transfer emas seperti kita mentransfer uang di ATM. Nah, ini istimewanya Bapak Ibu. Bisa nabung emas dari nilai kecil Bapak Ibu. Nilai kecil berapa nilainya? Rp30.000 Bapak Ibu sudah bisa beli emas. Tapi yang menariknya bukan masalah uang 30.000-nya Bapak Ibu. Yang menariknya di sini, walaupun Bapak Ibu beli emas dalam nilai kecil, harganya itu sama dengan harga emas yang Bapak Ibu beli 100 gram. Karena dia mengikuti harga standar emas dunia. Jadi tidak membeda-bedakan orang yang beli partai besar dengan partai kecil. Tapi kalau Bapak Ibu beli di pasar, beli di toko, itu harga emas 0,1 gram dengan harga emas 10 gram, itu beda harga Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu silakan Google aja. Ya, beda harganya cukup banyak. Nah, tapi di sini enggak. Jadi orang-orang yang enggak punya uang lebih, dia bisa nabung emas dengan uang-uang 30.000, uang belanja, sisa uang belanja, beli emas sedikit demi sedikit tanpa harus jadi korban markup harga. Jadi dia tetap dapatkan harga sesuai harga standar dunia. Itu bedanya. Dan kedepannya kita bisa belanja menggunakan emas sebagai alat bayar. Jadi tetap belanjanya rupiah tapi dikonversi dengan stok emas kita yang ada. Ya. Nah, ini poin-poinnya, dan sekarang sudah ada ATM untuk mengambil emas. Nah, di kantor Quantum Metal di Malaysia sudah ada 4 mesin ATM yang Bapak Ibu kalau ingin narik emas fisik bisa ambil di mesin ATM. Oke. Nah, salah satunya. Nah, program kedua, nah ini program unggulan, yaitu GCA atau Gold Convert Account atau aset ya. Di sini kita punya emas, kita boleh konversikan emas itu menjadi uang tunai. Maka kita bisa terima kembali uang tunai kita 85%. Nah, tanpa perlu cicilan, tanpa perlu kontrak. Walaupun uang 85% sudah Anda ambil, emas Anda 100% milik Anda dan tetap tersimpan di GCA tanpa ada risiko lelang Bapak Ibu. Jadi uang 85% diambil, emas itu tetap punya kita, disimpan di sistem Quantum Metal. Oke. Nah, nanti kalau kita harga emas itu sudah naik, mungkin udah naik 2 kali lipat atau naik mungkin 70%, naik 50%, Bapak Ibu mau jual, mau ambil keuntungannya bisa tanpa harus mengembalikan 85% dana ini. Nah, nanti pada saat kita menjual emas itu barulah dihitung jasa titip emasnya senilai 3,5% per tahun. Ya. Nah, nanti kita akan rincikan. Kemudian GAE, nah ini program yang paling unggul ya, yaitu kita beli emas dikasih tambahan modal Bapak Ibu. Tanpa perlu BI checking, yang penting sudah punya KTP, tanpa perlu cicil, jadi tambahan modal 9 kali lebih banyak dari modal kita, tanpa bunga berbunga, dan di saat harga emas naik, keuntungan dari kenaikan harga emas itu milik kita.
keuntungan kita dapat 10 kali lebih banyak daripada standar biasa, Bapak Ibu. Nah, ini poinnya. Oke. Nah, sekarang saya akan jelaskan satu persatu ya, bagaimana kita mengumpulkan aset dulu. Ya, bukan mengumpulkan profit. Nanti setelah ini kita bicara kumpulkan profit. Kita fokus kumpulkan aset dulu. Ya. Walaupun tidak punya uang lebih, Bapak Ibu bisa memiliki aset. Nah, ini program ini hanya ada di Quantum Metal. Oke, yaitu dengan cara GCA Gold Convert Account. Tukarkan emas Anda dengan uang tunai. Oke, misalnya kita mau beli emas 100 gram. Nah, kita beli bersama Quantum Metal dengan program GSA-nya. Kita simpan. Ya, kita punya tempat penyimpanan secara gratis. Nah, sebagai contoh supaya mudah hitung, ya kita anggap harga hari ini 1 juta rupiah per gram. Ini buat contoh aja ya, supaya mudah hitung. Prakteknya nanti harga emas itu Bapak Ibu beli mengikuti harga market dunia. Perusahaan mengambil keuntungan 7% di GSA ini Bapak Ibu. Ya, sementara kalau Bapak Ibu beli di toko, itu selisih harga keuntungan yang diambil oleh orang pasar atau orang toko bisa 11%. Ya, nanti saat Bapak Ibu jual kena lagi. Nah, di sini jual tidak kena potongan, tapi waktu beli kita kena 7%. Lebih murah dari market. Oke. Nah, sekarang kita contoh. Kita beli 100 gram dengan harga 1 juta per gram, maka nilainya 100 juta rupiah. Setelah emas ini kita beli, kita konversikan emas ini. Kita ambil balik uang tunai. Karena mungkin kita mau gunakan uang tunai ini untuk kebutuhan lain, apakah buat nambah modal bisnis, atau bayar kuliah anak, atau apapun lah kebutuhan Anda. Maka Anda terima 85 juta dalam waktu kurang lebih 1-3 hari kerja. Ya, udah masuk ke rekening. Uang 85 juta yang kita sudah ambil, kita nggak perlu pusing mikir untuk tebus. Kita nggak perlu pusing pikir untuk kembalikan kapan. Ya, karena tidak perlu cicilan di sini. Nah, sudah ambil uang 85 juta, emas kita yang 100 gram ini, ya, emas yang awalnya kita beli 100 gram ini statusnya tetap milik kita Bapak Ibu, walaupun sudah ambil uang 85 juta. Karena memang dalam program GCA ini emasnya belum kita jual, kita hanya konversikan saja. Nah, emas ini tetap tersimpan utuh di account, ya. Nah, ini yang menarik. Setelah tersimpan, nah, kelebihannya di sini tanpa cicilan Bapak Ibu. Bapak Ibu nggak perlu cicil, tanpa kontrak, kapan aja boleh ambil lagi dijual, ya, tanpa lelang, ya. Nah, nanti jasa titip, ada jasa titip emasnya 3,5% per tahun dari uang yang diambil, itu dihitung belakangan Bapak Ibu. Dan kita tetap berhak keuntungan dari kenaikan harga emas ini. Jadi Bapak Ibu mau tarik, mau jualnya 5 tahun lagi, mau jualnya 10 tahun lagi, itu terserah kita. Ya, tergantung pergerakan harga emas. Saran saya, ini saran ya, supaya berasa keuntungan itu. Karena uang kan udah diambil di depan 85%, kita anggap kita udah balik uang kita. Hanya tersimpan 15%, kita anggap itu tabungan. Saran saya, tabungan ini baru dipanen, ya, baru dijual, diuangkan setelah kenaikannya lebih daripada 50%. Berapa lama kenaikan bisa lebih dari 50%? Itu tergantung market Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu bisa nunggu 5 tahun, bisa nunggu 10 tahun, atau mungkin bisa 1 tahun udah naik. Cukup jauh. Nanti kita lihat histori harga. Nah, dengan program ini, semua uang belanja hangus Anda yang selama ini hangus bisa jadi tabungan emas. Kenapa bisa jadi tabungan emas? Karena Anda tidak perlu cicil. Semakin banyak Anda mengkonversi emas, semakin banyak Anda beli emas, maka semakin banyak aset emas Anda terkumpul. Sementara uang belanja tetap bisa belanja. Kenapa? Karena kita udah tarik balik tunainya 85%. Oke, mari kita contohkan. Nah, ini contoh waktu transaksi Bapak Ibu. Ini transaksi saya waktu itu saya beli emasnya tanggal 14 Agustus ya. Nah, ini start kontrak, start saat kita mulai GCA kan ya. Nah, sebenarnya di dalam aturannya
ini sebenarnya kontrak itu per 1 tahun. Tetapi di sistem kita itu semuanya auto perpanjangan Bapak Ibu. Ya, auto perpanjangan. Jadi Bapak Ibu nggak perlu pusing untuk perpanjang, semua otomatis. Jadi makanya kita bilang tidak ada kontrak. Ya. Nah, pada tanggal 15 Agustus ini saya mulai GCA kan. Saat itu saya beli emas harga 55,6 dolar. Ini harga current price, artinya harga emas saat saya screenshot ya. Harga emas saat saya screenshot. Oke. Nah, waktu itu saya beli dapat 15,6 gram. Ya, 15,6 gram dengan nilai pembayaran 893 dolar. Jadi saya bayar 893 dolar, saya dapat emas 15 gram. Nah, nilainya saat ini 870. Kenapa? Berarti tadinya nilai awalnya 893, sekarang 870 karena kebetulan harga emasnya turun. Ya, karena harga emas kan bisa naik dan bisa turun Bapak Ibu. Nah, tapi itu nggak jadi masalah, tidak akan rugi karena saya belum jual. Selanjutnya, emas yang 15 gram ini saya konversikan, maka saya dapat uang tunai 813 dolar. Yang tadinya modal awalnya 893. Nah, jadi hanya tinggal sisa sedikit. Walaupun uang tunai sudah saya terima di rekening ya, emas yang tadi 15,6 yang awal saya beli, ini tetap tersimpan milik saya. Milik kita Bapak Ibu. Nah, suatu hari harga emas ini naik, maka kita jual, kita kembalikan uang konversi ini, otomatis sistem potong uang konversi ini, otomatis dihitungkan juga biaya manajemen fee-nya, maka kelebihannya untuk kita Bapak Ibu. Kalaupun hari ini saya memang butuh uang, saya nggak mau nunggu lama, ini pun saya boleh tarik, masih ada nilai net cash out 54 dolar. Ya, ini kalau saya mau tarik, saya masih berhak dapat 54 dolar lagi. Tapi bagi saya, saran saya ke Bapak Ibu, rugi kalau sekarang saya tarik. Harusnya mendingan saya tunggu naik 2 kali ganda harga emasnya. Ya, misalnya tadinya 55 dolar, tunggu naik jadi 100. Nah, itu baru berasa lumayan untungnya Bapak Ibu. Ya, tapi kalau masih harganya sekarang kita ambil rugi. Kenapa? Kita jual kita hanya terima 54 dolar, sementara emas kita tadi 15 gram sudah terjual habis. Nggak ada lagi. Mana yang lebih enak? Nyimpan 15 gram yang nilainya kalau kita kalikan hari ini 900.000, hampir 15 juta juga. Sementara kalau kita jual kita hanya terima 54 dolar yang hanya mungkin 800.000. Mana yang enak? Simpan 15 gram atau ambil 800.000? Halo? Boleh respon atau bingung? Simpan emas. Nah, lebih enak simpan emas ya. Nah, ini yang kita bilang kelebihannya. Kenapa kita perlu simpan emas? Karena uangnya sudah ambil di depan. Artinya uang kita boleh dibilang udah kembali gitu. Nah, kita lanjut. Nah, otomatis dengan program ini kita bisa buat semua pengeluaran yang selama ini hangus bisa jadi tabungan emas, sehingga tabungan emas kita makin lama makin banyak Bapak Ibu. Nah, ini saya kasih contoh. Nah, setiap orang kan punya penghasilan berbeda-beda. Cuman di sini saya kasih contoh penghasilan bulanan supaya gampang hitung aja ya. Misalnya penghasilan Bapak Ibu 10 juta per bulan. Kalau per bulan 10 juta, per tahunnya kali 12 berarti 120 juta per tahun. Nah, pada saat kita dapat penghasilan, biasanya langsung kita belanjakan, kasih uang dapur buat istri, kasih bayar uang sekolah anak, uang jajan dan lain-lain, hangus habis dia. Tidak berbekas. Betul nggak? Nah, sekarang bagaimana membuat 10 juta ini setiap hari menjadi tabungan emas 10 gram. Misalnya kalau harga emas 1 juta per gram. Nah, pada saat Bapak Ibu punya uang 10 juta,
langsung belikan emas di Quantum Metal, simpan 10 gram di GSA. Oke, saya bikin 10 gram dengan asumsi saja, asumsi contoh harga 1 juta per gram, ya biar gampang hitung. Oke, pertanyaannya kalau sudah beli emas, uang 10 juta kan habis. Nggak bisa dong buat uang dapur dan lain-lain. Nah, supaya Bapak Ibu bisa bayar pengeluaran Anda, belanja Anda, GCA-kanlah kembali emas yang 10 gram ini. Nah, pada saat kita konversi, kita terima balik di rekening uang sebanyak 8,5 juta Bapak Ibu. Nah, ada orang yang mikir begini, rugi dong Pak, uang saya 10 juta hanya balik 8,5 juta, 1,5 juta lagi kemana? Nah, 1,5 juta lagi masih tersimpan dalam bentuk GSA 10 gram. Rugi apa untung kira-kira? Dengan Anda GCA, Anda punya 8,5 juta Anda tarik, tapi Anda punya 10 gram emas. Sementara uang yang berkurang hanya 1,5. Rugi apa untung? Untung. Untung ya. Nah, sampai di sini kita paham dulu step by step nih. Kita udah tahu, oh untung dong kalau begitu, hanya sisihkan 1,5 tapi dapat emas masih milik kita 10 gram. Yang mana nanti pada saat harga emas ini naik, kita berhak jual emasnya dan kita berhak dapat keuntungannya. GSA kan emas, nek GCA kan duit. Oke, kita lanjut ya. Nah, kalau kita konsisten lakukan ini setiap bulan Bapak Ibu, berarti 1 tahun itu ada 12 kali belanja. Ya, 12 kali 10 gram, 12 kali 10 gram berarti 1 tahun 120 gram. Konsisten kita nabung tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga sampai 10 tahun, maka terkumpullah 120 gram kali 10 yaitu 1.200 gram. Nah, terkumpul lah ini contoh ya, terkumpul. Selama ini kan kita juga mau nabung biasanya untuk hari tua ya kan. Nah, bagaimana kalau kita nabungnya uang aja? Ya, kalau kita nabungnya uang kan misalnya 8,5 juta kita belanja, 1,5-nya kita masukin di bank, kita tabung. Nah, kalau 1,5 per bulan, per tahun kali 12. 1,5 kali 12 maka dapatlah 18 juta per tahun. Nah, kita bandingin ini 18 juta ditabung tahun pertama, tahun kedua, sampai tahun ke-10. Sama-sama 10 tahun ya. Uang tunai itu terkumpul 180 juta 10 tahun ke depan. Tapi kalau kita nabung emas, terkumpul 1.200 gram emas Bapak Ibu. Ya, berapa nilai 1.200 gram 10 tahun mendatang? Saya anggap saja harga emas nggak naik-naik, tetap 1 juta. Ya, tetap 1 juta dari awal kita beli nggak naik-naik. Maka 1.200 gram emas ini nilainya 1,2 miliar. Dengan asumsi harga emas tidak naik. Ya, sementara kalau kita simpan uang tunainya terkumpul 180 juta. Mana yang lebih untung? Simpan emas jadi 1,2 miliar atau simpan uang hanya 180 juta? Nah, Simpan emas. simpan emas. Kelihatan ya, jelas perbedaannya ya. Nah, ini Bapak Ibu. Sementara uang tunainya pun sudah kita tarik di depan. Ya, uang tunainya pun sudah ditarik di depan. Bapak Ibu pilih mana sekarang? Nabung emas lewat GCA atau nabung uang? Nabung emas lewat GCA. Oke. Apakah Bapak Ibu setuju kalau program ini hanya ada di Quantum Metal saat ini? Setuju. Setuju Pak. Belum ada ya, belum ada kompetitornya. Oke. Dan ini menguntungkan. Otomatis, apakah Bapak Ibu dengan program ini bisa punya aset banyak walaupun nggak punya uang lebih hari ini? Bisa ngumpulin aset nggak? Bisa. Bisa ya. Jadi selama ini kalau kita nanya udah ngumpul emas berapa, suka emas nggak? Oh suka, semua orang bilang suka emas. Tapi udah ngumpul berapa kilo? Waduh, boro-boro 10 kilo, boro-boro 1 kilo. 10 gram aja kadang-kadang udah beli jual lagi katanya nggak bisa kesimpan. Ya kenapa? Karena harus menunggu uang lebih untuk punya aset Bapak Ibu. Tapi dengan program ini
Bapak Ibu tidak perlu menunggu uang lebih. Tapi uang belanja yang ada, nah setiap orang kan pasti punya uang belanja nih. Sebelum uang belanja itu dibayarkan ke pengeluaran Anda, maka jadikan emas terlebih dahulu, GCA kan baru Anda belanja. Jadi konsepnya menabung emas dulu, baru belanja. Jangan belanja dulu baru nabung, tapi nabung dulu baru belanja. Oke, sampai sini paham Bapak Ibu? Lanjut. Nah, sebelum kita lanjut, saya mau kasih sedikit Boleh contoh. tanya? Ya, saya mau kasih contoh GCA ini, karena kemarin saya udah kasih contoh. Contoh yang saya kasih waktu itu adalah contoh Saya mau tanya boleh Pak? 20 tahun. Oke, ada pertanyaan? Iya, pertanyaan Pak. Oke, silakan. Tadi ke slide-slide yang depan itu ya Pak, yang coba tolong Pak ke slide yang apa? Yang mana ya tadi ya? GCA. Bukan yang ya ini ya, bentar. Nah, ini kan tadi disebutkan penghasilan kita 10 juta per bulan. Ya, lalu kita belikan emas dapat 10 gram ya, kalau nggak salah ya. Kalau Ya, apabila harganya 1 juta per gram ya Pak, itu harga contoh ya. Contoh harganya 1 gram 1 juta itu per gram. 1 juta. Berarti kita setelah ini katakanlah kita gajian ya tanggal 27 misalnya ya, tiap bulan 27 kita dapat 10 juta, langsung kita beli 10 gram, artinya kan 10 juta hilang nih ya uang kita, maksudnya bukan hilang, terkonversi menjadi emas. Jadi emas ya. Lalu 85% kita cairkan. Tunai lagi ya. Tunai lagi, katakan 3 hari, katakanlah tanggal 1 bulan berikutnya, atau ya itu sudah 85% dari 10 juta ya, jadi 8.500.000 kita. Nah, uang ini boleh diambil nggak atau harus kita simpan di rekening? Enggak Pak, uang itu udah masuk rekening Bapak, udah bebas Bapak mau bayar apa aja, itu udah punya Bapak kan, udah masuk rekening Bapak. Oh gitu, jadi apa kita belanjakan setengah kita belanjain? Semuanya boleh belanjain Pak. Berarti sisa yang 1,5 juta itu ya Pak ya? Nah, hanya tersimpan yang 1,5, tapi diganti 1,5 ini dengan tabungan emas 10 gram, Pak. Oh begitu, diganti yang 1,5 ini jadi emas 10 gram ya? Tabungan emas 10 gram. Nah, ini yang perlu kita pahami bersama. Menurut Bapak, untung nggak Pak 1,5 diganti dengan emas 10 gram, Pak? Untung Pak, tapi logika saya nggak jalan, matematik kok bisa begitu. Nah, siapa kok yang bisa? Nah, itu pertanyaan yang bagus, Pak. Siapa yang ini nombokin lah gitu istilahnya? Nah, ini pertanyaan yang bagus. Sebenarnya nanti di sisi tanya jawab kita boleh kupas ini Pak, tapi karena Bapak udah nanya, saya jawab aja sekarang ya Pak ya. Ya, boleh Pak. Pertanyaannya yang pertama, uang 8,5 juta ini siapa yang kasih? Mungkin itu pertama jadi pemikiran kita ya Pak ya. Ya. Nah, jadi Quantum Metal ini Pak, dia bekerja sama dengan Bullion Bank Pak. Nah, mungkin banyak juga orang Indonesia nggak paham apa itu Bullion Bank. Saya kasih penjelasan dikit, tapi nanti detailnya Bapak silakan Google atau tanya di YouTube ya Pak ya. Ya. Bullion Bank ini adalah bank besar dunia. Artinya yang bisa bikin Bullion Bank ini adalah bank-bank besar yang cabangnya di banyak negara Pak, yang dunia gitu ya Pak. Indonesia kenapa banyak orang belum tahu? Karena memang di Indonesia belum ada Bullion Bank Pak. Baru direncanakan oleh pemerintah kita tahun 2023 atau tahun 2024. Smelternya sekarang sedang dibangun itu di Gresik. Nah, nanti Bapak boleh cek di Google. Oke. Apa peran Bullion Bank ini? Bullion Bank ini dia hanya menyimpan aset dan mengelola aset logam-logam berharga, Pak. Dia nggak terima jaminan ruko, jaminan tanah, properti enggak. Dia
hanya menerima jaminan berupa emas, perak, dan logam-logam berharga. Jadi bank inilah yang memberikan uang. Oke. Bank ini yang memberikan uang. Nah, nanti bank ini sebagai jasa uangnya dipakai, dia hanya pungut 3,5% per tahun. Itu pun dihitung belakangan pada saat emasnya mau kita jual. Tapi selama emasnya masih disimpan di bank tersebut, jadi emas yang 10 gram ini Pak, kan kita nggak ambil Pak, nggak kita bawa pulang. Karena yang kita bawa pulang kan uangnya. Tapi emas ini dititip di bullion bank itu. Jadi Quantum Metal ini adalah perantara kita supaya kita bisa terhubung dengan bullion bank. Karena kita perorangan tidak akan bisa berurusan langsung dengan bullion bank Pak. Lewat Spelling, maaf Pak. Spellingnya apa ya? Bravo, Uniform, 55, India, Oscar, Nano ya? Bullion itu adalah emas batangan Pak. Kalau Enggak, ini ejaannya, spellingnya gimana Pak? Bullion Bank. B-U-L-L-I-O-N Pak. Bullion. L-nya 2 ya, double L ya? Iya Pak. Double Oke. L, Pak. Oke Pak, lanjut Pak. Ya. Nah, ini saya ketikin deh di sini nih biar nggak salah. Saya ketik di sini bullion Pak. Bank. Nah, ini ya Pak ya, kelihatan Pak ya? Ya, oke. Oke. Nah, ini bullion bank. Nanti Bapak boleh lebih jauh teman-teman semua. Nanti lebih detailnya boleh cek di Google dan di YouTube. Saya aja kasih garis besarnya karena materi kita panjang nanti kalau harus detail. Nah, artinya sumber uangnya itu adalah dari bullion bank, yang mana memang bank ini punya uang banyak. Yang dia butuhkan bukan uang, tapi yang dia butuhkan adalah emas. Dia butuhkan emas, perak, dan logam-logam berharga. Nah, makanya dia kasih uang 85%. Oke. Nah, nanti kalau kita sudah merasa untung emas ini kita jual, maka emas keuntungannya milik kita, barulah si bullion bank ini ada keuntungan ambil hanya 3,5% per tahun. Nah, jadi sumber uangnya jelas ya Pak ya. Oke. Nah, terus keuntungan kita dari mana? Di saat harga naik kita jual, nah kita dapat keuntungan dari kenaikan harga emas Pak. Bukan Quantum Metal yang memberikan. Nah, kira-kira ini terjawab Pak ya? Ya, oke. Udah Masuk mulai paham. Udah mulai paham Pak ya? Nah, bedanya Pak, kalau kita pinjam uang di bank biasa, nah kan ada Pak, ada bank yang nerima jaminan emas kan, Bapak pinjam uang kan Pak ya? Ya. Bisa juga kan pinjam uang di bank kan Pak? Taruh emas kita atau di Pegadaian. Nah, yang bedanya adalah kalau di bank biasa kita diwajibkan cicil Pak. Ya. Nah, ada kontrak. Ada cicilan, ada bunga juga kan? Ada bunga. Dan yang paling bahaya itu ada resiko lelang. Apabila kondisi keuangan kita lagi nggak bagus, kita nggak mampu bayar perpanjangan kontrak, tidak mampu bayar cicilan bunga, maka emas kita dilelang, Pak. Ya. Kalau di sini enggak ya? Kita masih bisa bayar terus ya? Di sini tidak perlu cicil, tidak perlu bunga, dan tidak akan dilelang. Walaupun harga emas turun, kita nggak akan ditagih, Pak. Itulah yang membedakan. Nah, di saat harga emas naik, kita berhak jual. Oke. Nah, dapat perbedaannya Pak ya? Ya, oke, udah mulai paham. Belum 100%, tapi udah mulai ngeh. Ya, oke Pak. Nah, sekarang saya coba masuk ke kita survei harga di market sekarang ya Pak ya. Sebelum kita lanjut, kita lihat fakta di market. Nah, sebenarnya saya di presentasi minggu yang lalu, saya sudah beri contoh, tapi contohnya waktu itu 20 tahun Pak. Nah, teman-teman nanya, apakah harus lama itu nunggu? Oh tidak, yang namanya contoh kan banyak versi. Market itu berbeda-beda. Nah, hari ini saya kasih contoh yang hanya hitung 1 tahun lebih aja. Nah, ini lihat di sini ya, pada saat ini Bapak lihat di ini yang warna hitam ini kelihatan mau saya ini tahun 2018, 1 Oktober 2018. Seandainya kita beli di sini 1 Oktober 2018, terus
Ternyata saat itu harga naik sampai di sini ya. Kita lihat kalau kita tarik garis, ini kenaikannya dari sini ke sini. Teman-teman bisa lihat 71% Bapak Ibu. Kalau sudah lebih dari 50%, saran saya boleh jual. Ya, ini sudah gede untungnya ini. 71%. Hanya dalam waktu berapa lama? Mari kita lihat. Di sini terlihat ya. 2018 September, Agustus 20. Berarti anggap 2 tahun ya. 2 tahun sudah untung 71% dari kenaikan harga emas. Kebetulan di tahun 2018 ke 2020 itu kenaikan emas sangat cepat. Ya, sangat cepat. Jadi dalam 2 tahun udah 71%. Tapi ini nggak menjamin ya setiap 2 tahun 71%, karena ini tergantung market saat itu. Tergantung ekonomi dunia Bapak Ibu. Nah, kalau di sini sudah naik 70% ya kita jual aja. Itu untungnya udah gede. Begitu kita dapat uangnya, kita GHE kan lagi. Kenapa? Karena uang dari keuntungan ini udah jadi uang bebas Bapak Ibu. Tadinya ini kan uang belanja yang kita jadikan emas. Bukan uang lebih, betul nggak? Tadinya uang jajan, uang dapur yang kita jadikan emas. Nah, tapi setelah dia naik 71%, kita jual, kita dapat uang lagi. Nah, uang ini udah uang bebas yang Bapak Ibu bisa mainkan di program GHE yang dikali 10. Nah, ini nanti yang akan saya jelaskan berikutnya. Seperti apa program GHE, saya akan kembali ke teman-teman, ke PowerPoint lagi. Oke. Nah, ini. Tapi kalau orang-orang yang hari ini punya uang bebas, udah pasti lebih bagus langsung main GHE, Bapak Ibu. Dan GCA-nya tetap berjalan konsisten. Ya. Nah, saya sekarang ceritakan GHE dulu. GHE ini adalah produk unggulan yang paling dahsyat di quantum metal yang disebut dengan Gold Asset Enhance. Ya, artinya kita beli emas, kita bisa dapat keuntungan 10 kali lipat. Loh kok bisa? Nah, itu pertanyaannya. Karena pada saat kita beli emas di GHE ini, kita dapat lagi bantuan modal 9 kali lebih banyak untuk beli emas. Ya, siapa yang ngasih bantuan? Kembali jawabannya yang tadi adalah Bullion Bank. Karena quantum metal sudah disupport oleh Bullion Bank. Jadi ada sumber pendanaan Bapak Ibu. Bullion Bank ini yang kasih modal. Supaya kita beli emas lagi lebih banyak. Nah, karena kita pinjam uang, emasnya tetap dititip ke Bullion Bank. Tapi apabila nanti kita jual, kita berhak dapat keuntungan. Nah, ini yang mau kita kupas satu persatu. Beli emas, dapat bantuan modal. Di sini kita cari untung, kita cari profit. Kalau GCA tadi, kita kumpulkan aset. Nah, kalau di sini kita cari profit. Mari kita kasih contoh. Misalnya modal awal kita 10 gram atau 10 juta. Umpama contoh 1 juta per gram. Dengan modal 10 gram, maka GAE punya sistem kasih tambahan modal 90 gram. Ya. Ini boleh dibilang pembiayaan, boleh dibilang pinjaman. Kenapa? Nanti ini harus dikembalikan. Hanya bedanya pinjaman ini tidak berbunga dan tidak perlu dicicil. Ini dahsyatnya. Nah, jadi walaupun dengan modal 10 gram otomatis dapat tambahan 90 gram, maka sistem quantum metal akan belikan emas real, emas fisik sebanyak 100 gram atas nama kita, Bapak Ibu. Dan ini diaudit oleh lembaga negara. Ya, jadi benar-benar ada emasnya 100 gram walaupun modal awal kita 10 gram. Nah, emas 100 gram ini ada sertifikatnya nama kita. Sekaligus kita punya pinjaman 90 gram yang mana nanti suatu hari apabila emas 100 gram ini kita jual, maka pinjaman yang 90 gram otomatis dikembalikan. Nah, keuntungan dari 100 gram ini apabila kita jual setelah harga naik, keuntungannya 100% milik kita. Sehingga keuntungan kita bisa dapat 10 kali lebih besar.
Kenapa? Karena jumlah emasnya 10 kali lebih banyak daripada modal awal yang hanya 10 gram. Nah, konsep ini tanpa perlu cicil. Jadi yang pinjaman yang 90 gram ini nggak perlu dicicil nih. Jadi aman, nggak pusing kita. Berlaku buat semua orang tanpa BI checking, yang penting sudah ada KTP. Ya. Jadi hanya dengan DP 10% ini, 10 gram ini, ditambah modal kita 90, sehingga menjadi 100 gram. Nah, otomatis emas ini statusnya 100 gram ini punya kita. Kita berhak keuntungan apabila harga 100 gram ini harganya naik di pasaran. Ya, jadi dihitung dari 100 gram ini, bukan dihitung dari 10 gram uang kita. Maka keuntungan kita menjadi 10 kali lebih besar, Bapak Ibu. Ya, mari kita lihat contohnya. Nah, ini contoh pembelian ini kita diberikan sertifikat. Semua transaksi ini diaudit oleh lembaga negara sehingga sertifikat ini sah berlaku atas dasar hukum ini dianggap sah ya. Nah, nanti ada tanggal berapa, nomor transaksinya berapa, nama kita siapa. Ini produk GAE 10, ini unitnya 1 unit. GAE 10 ini di dalam sistem kita harganya $250. Berapa gram emas yang didapat tergantung harga emas saat kita beli. Nah, dengan modal 250 kita dikasih flexi payment. Flexi payment artinya bantuan pembiayaan tadi untuk beli emas lebih banyak. Sebanyak 2.250. Modal awal 250, pinjamannya jauh lebih besar, 9 kali lebih besar, 2.250. Nah, ini ada manajemen fee, nanti dihitung harian. Memang di tahun pertama kita ditagih dulu, tapi tahun kedua, ketiga nggak ditagih. Oke, nah ini total gram yang kita dapat. Ini contoh saat saya screenshot, waktu itu harga emas lagi tinggi nih, $60. Ya, sekarang agak turun. Tapi saya yakin suatu hari harga emas akan kembali lebih dari atas ini. Nah, ini contoh sertifikatnya. Ya, nah kita boleh beli 1 unit, 10 unit, 50 unit, terserah tergantung uang kita. Nah, mari kita lihat seperti apa hitung-hitungan GAE 10. Nah, tadi contoh kita udah beli emas ya 10 gram uang modal, tapi dapat tambahan 90 lagi, jadi emasnya 100 gram. Nah, harga emas kan bisa naik ya. Kita akan kupas kalau naik dan kalau turun. Contoh kalau naik dulu. Jika naik di market 10%, maka dihitungnya 10% dari 100 gram. Bukan dari 10 gram modal kita. Tapi kita berhak 10% dari 100 gram, yaitu 10 juta keuntungannya. Nah, 10 juta ini kalau dihitung-hitung dibandingkan dengan DP modal kita kan tadi juga 10 juta. Untung 10 juta, berarti untungnya 100% Bapak Ibu. Kenapa 100%? Karena 10% kenaikan di market dikali 10 menjadi 100%. Ya, jadi keuntungannya dikali 10. Jadi kita untung 100% padahal di market baru naik 10% Bapak Ibu. Enak nggak ini bisa begini? Sangat enak, Pak. Sangat enak kan? Nah, market baru naik 10%, kita udah untung 100%. Kalau market naik 20%, untung kita 20% dari 100 gram, yaitu 20 juta. Maka kalau dibandingkan DP 10 juta, ini untungnya 200%. 20% kali 10. Padahal 200% ini kalau menunggu realita di market, kalau kita tidak dibantu permodalan Bapak Ibu, menunggu harga emas fisik naik 200%, itu mungkin bisa menunggu 10 tahun lebih Bapak Ibu. Terlalu lama. Tetapi kalau kita lihat realita di market, menunggu 20% ini, mungkin kita bisa menunggu 2 bulan, 3 bulan, ataupun 1 tahun. Tidak terlalu lama. Oke, nah inilah dahsyatnya. Nah, ini saya kasih contoh lagi. Ini hanya jarak 3 bulan, harga emas naik 15% Bapak Ibu. Ya. Di sini kalau kita tarik garis, kita beli di sini misalnya, tiba-tiba di sini kita jual. Ini dari garis ini dianggap di market itu naik 15%. Walaupun di market naiknya 15%, karena kita beli GAE 10, untung kita 15 kali 10, yaitu 150% Bapak Ibu. Nah, kita jual setelah untung.
Kapan aja kita boleh jual. Begitu ada untung kita boleh jual. Begitu naik 5% kita boleh jual. Nah, ini untung yang 15% ini masih kotor. Belum bersih. Kenapa kita bilang kotor? Karena pada saat kita beli GAE 10 ini, perusahaan ambil untung 3%. 3% dari total transaksi. Nah, transaksinya kan dikali 10. Jadi, berapa untung bersih kita? Kita hitung dulu. 15 kurangin 3 dulu. 3 itu adalah keuntungan perusahaan. Berarti 15% kurang 3%. 12. Nah, maka untung bersih kita 12. Nah, ini Bapak Ibu. 12% dikali 10. Kenapa? Modal kita dikalikan 10, jadi untung bersih kita 120%. Nanti manajemen fee, ya tinggal dihitung hanya 3,5% per tahun. Sementara kalau kita baru sebulan dah untung kan kita hanya dikenain 30 hari. Jadi nggak jadi masalah, itu bisa dihitung belakangan. Artinya itu beban kecil lah ya. Nah, sampai sini Bapak Ibu bisa lihat ya. Di market naik 15%, untung kita sudah 150%. Tinggal kurangi 3%. Tapi kalau kita beli emas di pasar, waktu beli, kita kena 11% Bapak Ibu. Berarti kalau di market, ini emas di pasar ya, di market naik 15%, Bapak Ibu jual, untungnya baru 4% Bapak Ibu. Dan tidak dikali 10 kalau di pasar. Ya 4% doang. Untuk menunggu 15% itu ya Bapak Ibu nunggu ya berbulan-bulan. Bahkan mungkin bisa 6 bulan misalnya. Nah itu. Kalau ini untungnya 150%. Nah sini perbedaan-perbedaan ini yang kita harus pahami dulu. Nah kalau sudah untung boleh jual, ya boleh jual kapan saja. Bagaimana cara ambil untung? Nah, konsep kita di sini karena konsep syariah, kita tidak boleh hanya ngambil profitnya aja. Kita wajib jual beli. Nah, dalam syariah kita boleh untung dengan cara jual beli. Ya. Nah, jadi tadi emas kita kan ada 100 gram. Misalnya naik di market 10% kita jual. Nah, terima uangnya 110 juta. Kenapa 110 juta? Karena harga emas 10% naik. Ya, ini kita ambil contoh naik 10% aja. Karena tadi ada pinjaman 90 juta, otomatis dikembalikan. Jadi 110 kurangi 90 juta ini. 110 dari nilai jual emas, kurangi pinjaman 90 juta, maka terima kita 20 juta. Oke, sampai sini paham ya. Ini contoh kotornya dulu. Kita hitung kotor aja dulu. Berarti jatuhnya 100%. Karena DP 10 juta, profit 10 juta, berarti profitnya dianggap 100%. Nah, di sini yang perlu dipertanyakan tadi, siapa yang ngasih keuntungan? Bapak Ibu boleh jawab? Pada saat kita dapat untung. Pasar Pak, pasar. Pasar, market ya, bukan Quantum Metal yang kasih keuntungan. Karena dari awal kita udah jelaskan, Quantum Metal tidak pernah memberikan profit. Segala keuntungan didapat karena kita jual emas dan saat itu memang harga emas lagi naik. Jadi kapan harusnya dijual ya saat harga emas naik. Jangan jual saat harga turun. Kalau jual saat harga turun ya rugi kita, udah nggak? Nah, di saat harga emas naik kita jual, maka di saat itulah pasar yang beli. Nah, kelebihan Quantum Metal ini selain dia juga disupport oleh Bullion Bank, Quantum Metal juga sudah terhubung dengan transaksi market dunia untuk jual beli emas. Ya, jadi kita tidak perlu pusing kemana saya jual emas saya nih. Siapa yang mau beli emas GSA di Quantum Metal? Nggak perlu pusing nyari Pak. Nggak perlu pusing nyari siapa yang mau beli. Klik aja tombol terminate, Quantum Metal langsung jualkan emas kita di market dunia. Mengikuti harga pasar dunia saat itu tanpa ada potongan. Jadi ngikutin harga market dunia berapa saat itu ya segitu yang uang kita terima. Oke, pertanyaannya, apakah perusahaan ada beban? Tidak Pak.
Tidak ada beban. Kalau tidak ada beban, perusahaan ini bisa jangka panjang nggak? Sangat bisa, Pak. Nah, ini poin yang penting Bapak Ibu, karena di luar sana banyak orang yang udah trauma, banyak orang yang udah merasa kapok, ya dia ikut bisnis ternyata scam, ikut bisnis sana, ikut bisnis ini ternyata scam. Kenapa scam? Karena perusahaan yang dia ikuti semuanya ada beban. Beban itu bom waktu. Contoh beban seperti apa? Banyak di luar sana orang yang menjanjikan profit 1% per hari atau 2% per hari atau mungkin 1% per minggu ataupun 1% per tahun pun tetap itu beban Bapak Ibu. Ya. Nah, kalau konsepnya ada beban itu hanya masalah waktu dia akan collapse. Nah, di sini perusahaan kita nggak ada beban sama sekali, malah perusahaan kita juga dapat untung saat kita beli emas 3%. Kemudian kita dapat bantuan modal dari Bullion Bank supaya dapat beli emas lebih banyak. Kemudian kita boleh jual, kita dapat untung lebih banyak. Oke, saat kita dapat untung lebih banyak, perusahaan kita nggak ada beban. Nah, ini poin yang harus kita pahami Bapak Ibu. Karena kalau ada beban, jangan main Bapak Ibu. Ya. Nah, sekarang kalau tadi kita contohkan harga emas naik, sekarang bagaimana kalau harga emas turun? Kalau dia turun 10% atau lebih bagaimana? Sementara DP kita 10%. Jika turun 10%, maka dihitung 10% dari 100 gram. Karena 100 gram ini sudah dibelikan atas nama kita. Berarti mau naik mau turun dihitung 100 gram. Maka minus 10 juta. Nah, minus 10 juta. Sementara DP kita tadi juga 10 juta. Maka nilai DP 10 juta tadi jadi 0. Bahkan bisa kurang dari 0. Nah, yang perlu Bapak Ibu pahami, di saat DP Anda jadi 0, Anda tidak bisa jual. Tapi bukan berarti uang Anda hilang. Ya. Anda tidak bisa jual. Walaupun 0, di sini tidak ada margin call, tidak ada istilah uang hilang. Ya, tetapi kita hanya menunggu harga emas naik kembali baru bisa kita jual. Nah, saya mau nanya ke Bapak Ibu, harga emas kalau turun bisa naik lagi nggak selama ini yang Bapak Ibu lihat? Bisa. Bisa, Pak. Bisa. Bisa ya. Oke, ini semua bisa lihat screen saya kan? Karena ada yang bilang nggak kelihatan screen. Bisa ya? Oke. Mantap, Pak Herman. Mantap suaranya. Oh, Sip, ada Pak ya. Arianto, ya. Ya, baru gabung nih ya. Malam-malam. Lanjut, Pak. Ya. Jadi kita hanya menunggu harga emas naik kembali Bapak Ibu. Kapan naiknya? Ya itu market yang menentukan, bukan Quantum Metal yang menentukan. Bisa cepat, bisa lambat, tergantung kondisi ekonomi dunia Bapak Ibu. Nah, pertanyaannya sekarang, kenapa tidak ada margin call? Kenapa tidak ada uang hilang? Padahal nilai DP udah 0. Karena 100% transaksi kita memang ada emas fisiknya 100%. Karena tadi dikasih tambahan modal, emas yang tadi awalnya 10 gram, ditambah 90 gram karena ditambahkan modalnya menjadi 100 gram. Jadi 100 gram ini benar-benar ada emas fisikalnya Bapak Ibu. Nah, yang tadi di market, harga emas baru fisikalnya baru turun 10% Bapak Ibu. Mungkin dia bisa turun 20%, mungkin dia bisa turun 30%, mungkin juga 50%. Ya namanya market dunia, nanti setelah 50% baru dia naik lagi. Walaupun turun 50% kita anggap jelek. Tetap nilai fisikal kita masih ada nilai nggak yang 100% ini? Masih, Pak. Masih layak ditunggu, betul nggak? Ya. Kapan nilainya baru habis? Apabila harga emas menjadi 0. Mungkin nggak kira-kira harga emas jadi 0? Enggak mungkin. Nah, kalau harga emas jadi 0, maka disitulah kita kena resiko. Tapi kalau nggak mungkin ya, maka aman kan gitu. Kalau harga emas jadi 0, bukan kita aja yang rugi, negara pun seluruh dunia akan rugi, betul nggak? Jadi boleh dibilang nggak mungkin, ya kan? Nah, pertanyaan saya sekarang, di saat harga emas ini turun 10%, turun 30%, apakah Anda rugi saat harga emas turun? Tidak. Kenapa tidak? Emasnya masih Emasnya kan masih utuh. Karena emasnya belum dijual. Walaupun harga emasnya turun 30%, emas yang tadi 100 gram tetap masih utuh 100 gram, betul nggak?
Iya, betul. Hanya nilainya di pasar aja lagi turun. Nah, tapi kan kita tahu walaupun nilai emas turun, suatu hari dia akan naik lagi. Selama kita belum perintahkan jual, maka kita tidak rugi, Bapak Ibu. Ini yang Bapak Ibu harus paham. Tidak rugi kalau kita tidak jual. Tapi kalau lagi turun Bapak Ibu terminate jual, nah di situ rugi. Kenapa? Tapi rugi disebabkan kita sendiri yang perintah. Karena si Quantum Meta ngikutin perintah kita aja. Kita mau jual saat untung silakan, kita mau jual saat rugi ya itu juga risiko kita. Tapi tentunya kita maunya saat untung baru kita jual. Oke. Sampai sini paham Bapak Ibu? Paham. Nah, pertanyaannya, kalau kita udah pahamin dua produk, GCA udah paham, menguntungkan nggak GCA? Menguntungkan. Untungan Pak. Bisa punya banyak aset dengan GCA? Bisa, insya Allah bisa. Walaupun nggak punya uang lebih? Iya, betul. Oke. GAE menguntungkan nggak? Sangat. Bisa dapat keuntungan profit banyak 10 kali? Banyak Pak, banyak. 10 kali tanpa resiko margin call, tanpa resiko uang hilang. Dan tidak perlu cicil pinjamannya. Oke. Produk bagus nggak nih kira-kira? Wah, luar biasa, Pak. Oke.